Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk kesempatan pada kali ini saya akan membahas mengenai planning ya, mengutip dari video Let's Communicate tentang planning. Planning tentunya planning sangat penting ya untuk sebuah manajemen atau sebuah organisasi atau sebuah proyek sekalipun, agar si proyek itu atau manajemen itu atau organisasi itu berjalan dengan semestinya. Perdana ya, kata planning itu dalam bahasa Indonesia diartikan rencana ya, atau perencanaan yang memiliki kata dasar itu rencana. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, rencana berarti rangka suatu yang akan dikerjakan, atau konsep atau acara, istilahnya dasarnya lah atau fondasinya. Jadi untuk rencana itu masih bisa dijelaskan secara panjang ya, sangat penting sekali di dalam kehidupan kita. Contohnya di sebuah pekerjaan ataupun di kantor kita, Raja Sukses Propertindo, itu kita harus kuat dalam hal perencanaan agar eksekutor itu bisa berjalan dengan perencanaan yang telah dibuat. Nah, bagaimana apabila misalkan perencanaan itu tidak berjalan, maka istilahnya ada kendala di tengah-tengah yang tidak bisa diselesaikan ataupun bisa diselesaikan, tergantung masalahnya. Bisa jadi kacau lah untuk seperti itu. Sepertinya istilahnya kita ya di perumahan, dalam bidang perumahan ya, developer tanah di Raja Sukses Propertindo, itu kalau misalkan untuk pembuatan rencana biasanya ada dalam divisi perencanaan ya. Di dalam divisi perencanaan tersendiri, misalkan suatu wilayah atau suatu tanah yang akan dibuat perumahan, misalkan itu kan dapat kontur atau keadaan tanah dari surveyor. Nah, setelah dia dapatkannya keadaan tanah di lapangan seperti apa, maka setelah itu direncanakan. Misalkan tanah yang belum jadi matang ini sebelum dibangun itu akan di cut and fill ataupun hanya pengurugan saja, itu tergantung situasi dan kondisi. Nah, untuk cut and fill tersendiri kita itu pasti ada hitungannya ya. Ada estimator, estimator biasanya untuk mengestimasi apakah tanah ini akan di-cut atau di-fill. Dan juga istilahnya tidak hanya itu saja, suatu letak, posisi perumahan, jalan, saluran, infrastruktur dan yang lain-lain itu pasti direncanakan oleh perencana. Nah, bagaimana misalkan kalau perencanaan tidak matang, istilahnya suatu kondisi di mana ada plan A, kita tidak mempunyai plan B atau C, kita misalkan di lapangan plan A tidak bisa diaplikasikan dikarenakan ada sesuatu hal yang bertolak belakang. Maka dengan sendirinya kita itu harus mempunyai plan B agar bisa meneruskan rencana yang tidak bisa dipakai itu. Nah, gimana halnya perencanaan itu sangatlah penting maupun di sebuah organisasi maupun kehidupan kita pribadi. Nah, misalkan suatu kita mempunyai gaji, pastikan untuk dalam 1 bulan itu kita merencanakan ya, tidak mungkin langsung
jajan sepuasnya atau bersenang-senang, berpoya-poya. Pasti kita menabung, ada untuk makan, ada untuk ongkos dan biaya lainnya. Pasti kita perkirakan dahulu. Nah, itu misalkan contoh kecil dari suatu perencanaan yang harus matang. Rencana itu pokoknya kalau misalkan perencanaannya kita untuk merencanakan sesuatu hal tidak ada rencana, insya Allah kedepannya itu bisa sukses dan bisa gagal. Antara itu dalam artian sukses pasti sudah terencanakan. Kalau misalkan gagal, kalaupun perencanaan ada tapi gagal itu pasti ada, tapi tidak dalam persen itu paling di bawah 20% atau 10%. Perencanaan itu misalkan harus mendekati angka 100%, tidak selalu 100%, minimal 80%. Kita harus bisa. Demikian yang saya jelaskan. Saya Rizky Ginanjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.